Kita masuk saja ke informasi yang pertama pemirsa dalam Hot News. Negara ini tiba-tiba siaga 1, warga diminta WFH dan sekolah daring. Kota apakah itu? Kota Meksiko. Siaga 1 polusi akibat lonjakan ozon. Warga diimbau hindari aktivitas luar, bekerja dari rumah dan sekolah justru diminta secara daring. Bangunan dan pemukiman diselimuti kabut asap di kota Meksiko sejak Selasa waktu setempat. Pemerintah kota menetapkan status siaga fase 1 keadaan darurat lingkungan di seluruh wilayah metropolitan. Status ini dilakukan seiring peningkatan kadar ozon. Balai Kota memperkirakan angin ringan dan suhu hingga 27 derajat Celcius dengan ozon diperkirakan mencapai puncaknya antara pukul 1 dan 7 malam waktu setempat. Dengan kondisi cuaca yang diperkirakan tidak banyak berubah, konsentrasi ozon kemungkinan akan berada dalam kisaran sangat buruk pada indeks udara dan kesehatan, kata pemerintah dalam sebuah pernyataan. Akibatnya pihak berwenang mendesak warga untuk menghindari aktivitas di luar ruangan, bekerja dari jarak jauh atau WFH jika memungkinkan, dan juga menyelesaikan tugas secara daring serta membatasi jumlah kendaraan yang diizinkan beredar. Pemerintah kota menjelaskan musim ozon biasanya dimulai di pertengahan Februari hingga awal musim hujan pada Juni. Ozon troposfer terbentuk ketika nitrogen oksida atau NOx dan senyawa organik volatil atau VOC bereaksi di bawah sinar matahari dan pada konsentrasi tinggi dapat mengiritasi mata serta sistem pernafasan. Sementara paparan kronis dikaitkan dengan peningkatan penyakit hingga kematian. Berita kedua dalam Hot News masih seputar Donald Trump, pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran agar segera mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya atau menghadapi konsekuensi serius. Ia bahkan memberi sinyal batas waktu tidak lebih dari 10 hingga 15 hari sebelum Washington kemungkinan mengambil tindakan. Di tengah penumpukan besar-besaran kekuatan militer Amerika Serikat di Timur Tengah yang memicu kekhawatiran perang lebih luas, Trump menyebut negosiasi dengan Iran untuk mengakhiri ketegangan berjalan baik. Namun ia menegaskan Teheran harus mencapai kesepakatan yang bermakna. Trump yang berulang kali mengancam akan menyerang Iran juga menyinggung serangan udara Amerika Serikat pada Juni lalu. Ia mengatakan potensi nuklir Iran telah dihancurkan secara besar-besaran. Ketika ditanya soal tenggat waktu, Trump menjawab Anda akan mengetahuinya dalam sekitar 10 hari ke depan. Meski demikian, ia tidak merinci langkah yang akan diambil selain kembali memperingatkan tentang hal-hal yang sangat buruk dan menegaskan Iran harus membuat kesepakatan dengan satu cara atau cara lain. Kita beralih ke informasi yang ketiga seputar emas dan juga perak, di mana harga emas dan perak kembali menguat meskipun cenderung stabil. Harga emas menguat di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran hingga investor mulai fokus pada data inflasi Amerika Serikat. Harga emas stabil pada perdagangan Kamis karena investor menilai ketegangan Amerika Serikat dengan Iran, sementara penurunan klaim pengangguran Amerika Serikat menandakan stabilitas pasar tenaga kerja menjelang data inflasi akhir pekan ini. Kendati demikian, ada alarm bahaya ke depan yakni penurunan lebih lanjut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran bahwa mereka harus mencapai kesepakatan mengenai program nuklirnya atau hal-hal buruk akan terjadi dan tampaknya menetapkan tenggat waktu 10 hari sebelum Amerika Serikat mungkin mengambil tindakan. Titik-titik rawan geopolitik dan ekonomi cenderung menguntungkan emas karena logam kuning ini secara tradisional memang dipandang sebagai penyimpan nilai yang aman. Risalah dari pertemuan The Fed tanggal 27-28 Januari yang dirilis pada hari Rabu menunjukkan para pembuat kebijakan terpecah pendapat mengenai jalur kebijakan moneter ke depannya. Dengan beberapa pihak terbuka untuk menaikkan suku bunga jika inflasi tetap tinggi, sementara yang lain lebih menyukai pemotongan suku bunga jika tekanan harga mereda. Berita terakhir dalam Hot News hari ini pemirsa, Korea Utara memamerkan serangkaian peluncur roket berukuran besar yang diklaim memiliki kemampuan nuklir. Sistem peluncur roket buatan Pyongyang itu diungkapkan ke publik menjelang digelarnya Kongres Penting Partai Buruh Korea yang berkuasa di negara terisolasi tersebut. Pemimpin Korut Kim Jong-un yang hadir dalam seremoni pengungkapan sistem peluncur roket tersebut di Pyongyang diperkirakan akan merinci fase selanjutnya dalam program senjata nuklir Korut ketika membuka Kongres Partai Buruh dalam beberapa hari mendatang.
Sistem peluncur roket multiple dengan ukuran 600 mm ini menjadi pusat perhatian saat persiapan Kongres yang berlangsung setiap 5 tahun sekali itu. Kongres Partai Buruh Korea secara luas dianggap sebagai peristiwa politik terpenting di Korut. Sejumlah foto yang dirilis media pemerintah Korut menunjukkan puluhan kendaraan yang memuat peluncur roket berukuran besar diparkir rapi dalam barisan di Plaza Gedung Kebudayaan Pyongyang yang akan menjadi lokasi digelarnya Kongres Partai Buruh Korea.